شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد muslimin usikum bittaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Itu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bisrah bis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah salat syukur rahimakumullah, alhamdulillah sebatan pagi ini kita bersyukur dan bersyukur kepadanya dengan senantiasa memuji akan keagungannya, kesempurnaannya, dan senantiasa mengingat akan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan dua saran tadi menjadikan kita masuk dalam kelompoknya golongan orang-orang yang dalam ukuran abdan syakur, hamba yang paling bersyukur, sehingga nikmat itu akan dikekalkan kepada dia dan akan ditambah olehnya. Salam dan salam dapat dilimpahkan kepada Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa menghidupkan sunnahnya, dengan berusaha memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya yang saat itu tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali diawali daripada beliau. Jami'an rahimahullah, kita lanjut bahasan kita di kesempatan yang lalu, beberapa bulan yang sebelum kita diistirahatkan untuk kajian materi secara syar'iyah. Namun Allah mengajak kita untuk mendekatkan kepada ayat-ayat kauniyah. Ya, saya kesempatan kali ini saya lanjutkan al-faslul khamis, pasal yang kelima, istilzamu tauhidul rububiyyati li tauhidul uluhiyyah. Konsekuensi orang yang bertauhid rububiyah itu dia bertauhid uluhiyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tauhid rububiyah itu apa adalah ifradullah azza wa jalla bima yahtassu wa yajibu lahu. Ifradullah azza wa jalla, kita mengesahkan Allah azza wa jalla bima yahtassu terhadap hal-hal yang khusus bagi Allah, wa yajibu lahu, dan itu telah dilakukan oleh Allah, dibuktikan olehnya. Ya, apa yang khusus bagi Allah tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang yang diagungkan selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Itu ada 5. Jadi 5 hal yang khusus bagi Allah, selain Allah tidak ada yang bisa melakukan. Gara-gara 5 hal inilah kita bertauhid uluhiyah, bertauhidul ibadah. Apa itu? Yang pertama adalah al-khaliq. Dia Allah adalah zat yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diciptakannya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menantang mereka-mereka
tunduk kepada Allah ditantang untuk membuat seekor lalat. Ya, makhluk yang kita anggap kecil, namun kadang-kadang seringnya kita terganggu oleh nyamuk, kita tidak bisa membuatnya. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk pun yang bisa menciptakan apapun, karena itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan di antara kita berapa banyak mereka yang menikah lama namun ternyata mereka belum dikaruniai anak. Itu buktikan bahwa mereka tidak bisa membuat. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya lahir hitam. Jangan sudut. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan untuk mempunyai keturunan laki-laki atau perempuan buahnya. Sekali orang sangat menginginkan anak laki-laki, namun Allah menghendaki itu adalah anaknya perempuan. Di Turki ada punya anak perempuan 1, 2, 3, 4 itu perempuan. Bisa bekas itu anak. Ya, secara teori begini maka ini nanti lahir anak laki-laki, lahir perempuan lagi. Akhirnya terus pokok bisa bekas kemudian lahir itu enggak jenenge betul kan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dialah zat yang menentukan segalanya. Hak menciptakan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa menciptakan. Yang pertama, setelah dia Allah Al-Khaliq, yang kedua yaitu Al-Malik. Allah itu menguasai ciptaannya. Kita yang merasa membuat anak walaupun itu Allah Ta'ala, namun kita tidak bisa menguasai. Berapa banyak anak yang tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Maka dia Allah yang menciptakan segala ciptaannya, namun dia Allah juga yang mengatur, yang menguasai ciptaannya. Kemudian yang ketiga Al-Mudabir, yang mengatur segala hal uborate daripada untuk makhluknya itu. Segala yang dibutuhkannya disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ar-Razzaq, dia Allah zat yang memberikan rezeki kepada makhluk itu. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada makhluk yang lainnya kecuali karena biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kemarin sudah kita singgung ya. Mari kita membahas tentang derajat rezeki, derajatnya rezeki. Kalau menyinggung sedikit lagi masalah rezeki, bahwa rezeki manusia itu, kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rezeki manusia itu dengan angka 1, 2, 4, 8. Kok gak urut mas? Urutnya naik rezeki itu 1, 2, 4, 8, bukan 1, 2, 3, 4. Nah, maksudnya apa? Rezeki satu maksudnya adalah rezeki manusia yang Allah berikan kepada manusia itu, ya ketika dia dalam rahim. Satu-satunya jalan rezeki yang digunakan oleh Allah untuk memberikan rezeki pada manusia itu namanya plasenta. Tidak ada yang lain. Plasenta itu neong Jawa tali ya. Ketika plasentanya sehat, maka bayi yang Allah sehat. Ketika plasenta bermasalah, maka dia juga bermasalah. Kalau lahir kandungan hari-hari bermasalah ya. Kalau hari-hari. Namun ternyata kemudian ketika dia lahir, maka satu jalan yang Allah berikan untuk manusia namanya plasenta tadi diputus, kemudian diikat. Ya, jadilah tali pusat. Kemudian sisanya begini. Nah, wong Jawa ya ditandur di kanan atau di kiri pintu. Iku enten ilmune. Nek bapak niku joyal niku lho, supaya bener dukun saya. Bahasa satu di Pak Praman, satunya di Singosari. Itu satunya di Gunung Hitam, satunya di Gunung Putih, gitu. Ya, nek
kanan, nek wedok pipi kiwa. Mungkin didokoi lampu, mungkin didokoi pengilon, didokoi buku, didokoi telur. Jadi ketika kita jalan-jalan kok sambil haram, kok enek komblok ditutupi, enek aku nih di masih mau bayar, nggak bisa tidak. Kita lanjut. Maka ketika dia lahir, kasih tadi diputus, maka jadilah satu jalan ini diputus, diganti oleh Allah Ta'ala dua itu apa? Kasih. Perempuan itu makhluk yang unik. Ketika bayi belum lahir, itu tidak mungkin asinya mengalir, tidak mungkin. Namun kuasa Allah Ta'ala ketika bayi lahir, asi itu dengan sendirinya. Ketika lahir kok belum keluar dikasih jagung goreng, orang jagung godok itu. Jagung godok seger enak, Islam. Itu tidak ada keyakinan kesyirikan, tidak. Di sana memang ada zat yang merangsang agar asi itu cepat keluar. Ini nasihatnya. Dan luar biasanya asi itu tidak pernah macet memang. Dan bayi itu dikasih yang lainnya nangis, dikasih asi menang. Karena itu kuasanya Allah dalam mengaturnya, mengatur rezekinya. Maka kalau bayi itu di dalam rahim tadi, satu-satunya jalan itu adalah plasenta, itu maksimal umur setahun. Tidak ada menghamil kalau lebih dari setahun, tidak ada. Bahkan yang muncul itu malah bermasalah. Nek kurang mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Nek setahun muncul itu masalah. Lahir asi itu nanti jatahnya dia 2 tahun. Ketika kurang 2 tahun, yang sama ya? Sosok ini kurangnya Papa Anda sih. Papa Anda sih setahun lahir, boleh nggak? Boleh. Nikahnya jasa, nggak boleh. Tapi ketika tiap tahun lahir itu hati-hati. Sang bapak harus jadi orang-orang yang adil. Kenapa? Kalau setiap tahun lahir itu nanti ada pihak-pihak yang ditolimi. Haknya anak yang gede itu untuk konsumsi ASI 2 tahun itu belum selesai. Kasih sayangnya dibagi. Mbok ini itu loh, gak repot gitu. Makanya bentau lahir ya wangono. Nek gak iso ngewangi golekno pembantu. Ibu Jone, boyo wani-wani. Tidak apa-apa kalau Ibu Jone itu nanti orang nikah itu hukumnya kan beda-beda ya. Nikah itu hukumnya bisa wajib, nikah itu hukumnya bisa sunnah, dia bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, tergantung kondisi, mungkin kondisinya. Nanti posisi C tidak bisa mencukupi baik materinya maupun imaterinya. Nanti bojo siji atau ditunggono arti bojone haram bisa jadi. Di bojo siji aja nafkahnya kadang-kadang kita tidak bisa mencukupinya, nafkah lahirnya, kadang-kadang nafkah batinnya. Tentang nafkah itu nanti panjang kalau pembahasan. Saya seperti kok dengan selama ini garwane dengan gaji dia. Bukan kebutuhannya loh, bukan. Kabar gembira bagi ibu-ibu, haknya ibu-ibu itu, haknya udah nafkah bagi dia itu ditukar oleh kelambi setiap kali musim. Betul ya, saya biarkan masalah jangan kira-kira kok masalah. Sendiri kalau sendiri kalau lah, dibelikan setiap kali musim. Udahlah belanja mau orang belanja. Kita belanja sendiri, kalau mau melu mangan punya jenis orang belanja. Ini mati belanjanya. Dilanjut. Jadi ASI cuma 2 tahun. Lebih dari 2 tahun bermasalah. Karena sakit campur 10 tahun disuari boy ruwet itu nanti. Maka aturannya 2 tahun.
Ketika 2 tahun dia disampai, maka ya diganti oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang lain. Berupa apa? Makanan dan minuman. Nek 1 tahun muncul, Masya Allah, 2 tahun sudah mulai siap makan dan minum yang lain. Ini kalau setahun jangan kayak sampai bermasalah, karena belum saatnya. Nek 1 tahun rono, oh siap dia. Ini kalau kasih cuma 2 tahun, kalau makanan dan minuman itu berapa lama? Makanan dan minuman itu selama jatah umur dia di dunia berapa tahun? Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 100. Bidul sidik yang 1 tunjul itu sama. Umat Muhammad begitu. Umat-umat terdahulu ada bayi di zaman Nabi Daud bocah, ya umurnya 300 tahun. Itu saya bocah. Dilanjut. Nah, ketika dia meninggal, jatah makanan dan minumannya itu seberapa itu urusannya Allah. Tidak mesti harus kaya, tidak mesti harus jelas cukup lah, itu tidak akan mungkin kurang. Orang itu tidak akan meninggal kecuali jatah rezekinya itu selesai. Maka ketika dia mati, maka rezeki tadi makanan dan minuman tadi kan 4. Makanan itu ada makanan yang hewani, ada yang nabati, minuman ada yang minuman yang hewani, ada yang alami. Ini selama hidup. Ketika mati diganti oleh Allah 8. Ya, 1, 2, 4, 8. 8 itu apa? 8 itu adalah 8 pintu jannah. Kita mau pintu yang mana, yang amal apa yang kita lazimi nanti begitu. Oke, kita lazimi. Di Allah lah Al-Khaliq, Allah lah Al-Malik, Allah lah Al-Mudabbir, Allah lah Al-Razzaq, dan yang 5 adalah Rabb sendiri. Rabb itu apa? Dan yang layak diagungkan. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang memiliki sifat-sifat ini. Nanti di Hindu misalnya, dari sini ada Hindunya. Hindunya itu nanti ada Brahman, ada Wisnu, ada Siwa. Brahman itu dewa tukang membuat. Wisnu itu dewa tukang memelihara. Siwa itu dewa tukang rusak padu loh. Nah, si jini enggak ya? Si jini ngompen, si jini rusak. Maka hari-harinya mereka ya itu adanya cuma apa namanya ruatan dan ruatan. Kenapa? Khawatir nanti dewanya itu marah. Titik bacaan nanti begitu. Sedekah boleh ya, bacaan untuk siapa nanti dulu bahasanya panjang. Coba dibaca selama apa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah berdiskusi dengan bapaknya. Dalam ayat banyak itu banyak pembahasan itu. Ibrahim tanya, wahai bapakku, lebih dari apa lah? Oh kira gaya patung, lah tinggi apa? Ya nopo disembah, oh bukan. Lah disembah itu tidak ketika dengan rumor dia orang gembira. Orang patung bukan. Nek jenengan jalur kan jadi bisa kene. Ayo ora lah apa jaluk apa donga sing didongani tak krungu. Ya, bahkan suatu saat lagi Umar bin Khattab itu pernah senyum-senyum. Ditanya sahabat yang lain, ya Umar, apa yang senyum-senyum? Saya masih teringat masa jahiliyah saya. Ya kenapa? Saya membuat Tuhan saya itu dari gandum. Gandum dibentuk setelah jadi, kemudian dipuja, diagungkan, minta kepadanya dan seterusnya. Ya beberapa waktu berikutnya ternyata stok gandumnya habis. Maka mau tidak mau, ya dipangan. Maka ada istilah manunggaling kampuran itu ya modelnya begitu. Kenapa? Lah Gusti Allah dipangan. Tapi permasalahannya yang perlu kita cermati, masa Gusti Allahnya dibuat. Seharusnya yang diibadahi itulah yang membuat, bukan yang dibuat. Tapi selain Allah, mari kita lihat seperti itu. Nah, jadi
Seseorang itu ketika dia sudah bertauhid uluhiyah, maknanya al-khaliq, al-malik, al-mudabbir, ar-razzaq dan Rabb itu sudah diyakini, tidak cukup menjadikan seorang itu masuk jannah. Iblis itu sebelum dia diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diusir dari jannah, fahbit minha fahrud, bahasanya Allah di Al-Araf itu, fahbit minha muduno waswargo fahrud minggato, begitu. Itu sebelumnya adalah makhluk yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan kalimatnya, kalau dia masih bertauhid secara mobil, ya Rabbi, ya Rabb, gitu. Ya, kita masuk di pembahasan. Jadi tauhid rububiyah itu menuntut konsekuensinya harus bertauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Ifradullah azza wa jalla fil ibadah, mengesahkan Allah, menjadikan satu tujuan dalam beribadah hanya kepada Allah. Wa makna dzalika anna man aqarra bi tauhid rububiyyah lillahi faqarafu bi annahu la khaliqun wala razikun wala mudabbiril kauni illallah azza wa jalla. Itu orang yang bisa mengakui bahwa tidak ada yang mampu menciptakan, tidak ada yang mampu memberi, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah azza wa jalla. Maka ya lazimahu ayaqra bi annahu la yastahaqqal ibadatu ya bi jami'i anwa'iha illa subhanahu. Maka dengan pengakuan bahwa yang menciptakan itu cuma Allah, yang memberikan rezeki cuma Allah, yang mengatur segalanya cuma Allah, itu menuntut dia konsekuensinya dia harus mengagungkan zat yang telah menciptakannya, zat yang telah mengatur rezekinya, zat yang telah mengatur segalanya. Tidak ada kejadian alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, indah sekali. Hutan Pak, dek sekali baru jauh. Gemis. Ini gemis ini hutan kan? Bersyukur banget. Oh, gemis kayak ibadah hujan. Oh, kita bersyukurlah. Apa yang terjadi? Bisa dengan alhamdulillah rabbil alamin, bisa dengan alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi seperti apa? Maka menuntut dia untuk mengagungkan yang telah menciptakan, yang telah mengatur segalanya. Maka dia harus betul-betul mengarahkan ya segala macam bentuk ibadah itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segala macam bentuk peribadatan ya itulah disebut tauhid uluhiyah. Fa'inal uluhiyyatu hiya al-ibadah fal ilahu maknahu al-ma'bud. Karena apa namanya sungguhnya uluhiyah itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Ilah itu apa? Ilah itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Nek kita abid yang beribadah, nek Allah ma'bud yang diibadahi. Maka nek beribadah itu kepada zat yang layak untuk diibadahi, gitu loh. Jangan sampai beribadah kepada zat yang di sana tidak mendengar, tidak memahami, tidak bisa memberi apa-apa. Namun apa kita beribadah kepada Allah? Karena dialah as-sami al-basir. Dan selanjutnya nanti kalau tauhid asma wa sifat. Maka bentuk ibadah itu apa? Fala yud'a. Maka tidak boleh seseorang itu berdoa illallah, kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Masalahnya ada umat Islam iya sobo ning masjid, ning yo sobo ning sendal. Boleh tak? Boleh mancing. Ngadus, ngasuh. Boleh. Nek dhewe sergap ning masjid, ning ritual ning sendal. Ini yang masalah. Ya, sebentar lagi, berapa lagi nanti udhiyah? Di akhir bulan, di awal bulan kita mengadakan udhiyah.
Nanti tanya sebenarnya pengen bukti nih. Tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Syuro. Jenengan tindak teng Tlaga Ngebel. Di pagi habis subuh yang masih buta, di sana para dukun-dukun, di sana para apa sesepuh-sepuh itu mereka mengadakan ritual, menyembelih seekor kambing masing-masing itu. Dan anehnya itu kambing yang disembelih mereka itu kambing yang sangat diinginkan Rasul. Kambingnya bertanduk, ada seret di sekitar matanya, di perutnya dan kakinya. Kita kalah. Sang ritual itu duplek. Misal ada sebuah perguruan karate, untuk pengesahan, syaratnya salah satunya adalah ayam. Paling apik ayam bukan mulus. Nek gak istito hitam mulus ya putih mulus. Nek gak ya pokoknya lanang jago. Itu ditafsirkan. Diganti ayam potong boleh bilang? Oh tidak boleh. Mau syaratnya kubi kok diganti ayam potong. Saya pernah diskusi lama dengan pendekatnya. Aku lama itu, tapi aku teko si jindil. Nek pengesahan kok ndak nganggo ayam iki monggo lho. Bisa ganti kambing untuk orang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk yang ritual tadi, yang ditolak Allah berarti itu persis yang diinginkan Rasul. Maka di sana berdoa. Mereka berdoa kepada selain Allah. Muslim mereka. Ini mereka berdoa kepada selain Allah juga. Namanya Muslim. Enggak, itu namanya musyrik. Karena yang namanya Muslim itu al-istislamu lillahi bi amri wa nahyi ala lisanil wahyi. Muslim itu begitu. Berserah diri kepada Allah dalam segala macam perintahnya dan menjauhi larangannya, itu Muslim. Masa mereka mengagungkan kepada selain Allah? Ada yang lainnya, wahai penguasa kegelapan misalnya. Sinten penguasa kegelapan? Malampir. Tak boleh. Baik yang di tempat yang gelap maupun di tempat gelap. Penguasa penerangan sudah. Baik yang menguasai kegelapan dan menguasai penerangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah orang tunggu. Bisa tunggu orang sungguh. Saya tidak pengen sugih enteng putih. Kamu bos? Belum kali. Syaratnya apa? Syaratnya mesti bermaksiat. Kamu bos itu yang Jawa Timur terkenal loh bang. Diuri-uri karena itu budaya kesulitan mau kok. Wala yustaghatsu illa bihi, dan tidak boleh beristighatsah. Istighatsah itu apa? Istighatsah itu minta pertolongan, kecuali hanya kepada Dia. Kan kalimat yang setiap kali kita salat mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Sampai-sampai Imam Qayyim al-Jauziyah mau menulis satu kitab itu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ternyata masih minta kepada selain Allah. Wala yatawakkalu illa alaihi, dan tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Nenek corona bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo pasrah, ini satu pasrah itu dari ikhtiar. Ketika nanti tinggal wilayah seperti apa ikhtiar gitu-gitu. Diri nganggu masker itu masyro, ya nganggu masker, nganggu cuci tangan setiap sesering mungkin,
dan seterusnya. Itu ikhtiar, setelah itu pasrah. Ewa diri ya wis nganggo ngaskel wis nganggo kok jek nanti apa kena itu takdirnya begitu. Ya, jangan terus pokoknya anu lah pasrah Pak ya kayak enggak bisa begitu. Tawakal itu ada ikhtiar yang maksimal, seakan-akan tidak ada apa kepasrahan, namun yang namanya tawakal juga itu kepasrahan seakan-akan tidak ada usaha dari 100% pasrahnya dan 100% usahanya, itulah tawakal. Coba pasrah, karena dalam masalah ini nanti ada qadariyah dan jabariyah. Mau rasa tenanan kaya sugih lagi sugih. Ya udah. Ini bahaya dan mau rasa mangan murai warak ayo warak ngono. Enggak bisa. Oh rasanya bukan rasa sino tenanan kayak pinter ya orang bisa. Lek sino yo tenanan usaha yo maksimal yang karet dulu. Wala tarbabul qurbaini dan tidak boleh mengadakan napa kurban udhiyah penyembelian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 4 imam madhab itu sepakat sembelihan yang diarahkan kepada selain itu haram. Ini. Kalau saya pengalaman di Jenewa itu kaki lalu bagian luar pulau di Cedai Jalan Cedok. Itu nanti ada ritual saat dulu mantu itu ada unggahan. Ini dia ada unggahan itu pengaruh mantu itu yang nyiapnya beras, nyiapnya gigi nanti itu dipasang pada danyangnya tadi minta kesuksesan keselamatan leh juga. Jadi sebuah bacaan sing ritual tadi maka sepakat 4 imam madhab itu sembelihannya haram. Nek perkara segane ukurame yang lain para ulama beda pendapat. Nek sepakat sembelihannya haram. Nek dari saya bisa masa-masa kecil saya dan gue naik ramai setiap Jumat pon barbat Idul Fitri itu namanya ada bersih di desa. Tegas, besok ini kita ini blok pon. Mumpuan jaratan, kuburan. Jadi, nek saya pikir-pikir ini jadi mau Islam apa mau Hindu itu. Ya, dulu ketika jadwal saya kan jenazah itu hari Jumat. Saya sering mendapati di situ di hari-hari tertentu di daerah Jirapan masyarakat itu saya berangkat habis Jumatan, ini wong jadi itu jilbaban, nih kok nyumbi tampah, salah yo sarungan yo ketunan yo nih nyumbi tampah isinya ingkung, dan aku ya nih gue jarakan juga. Walaupun dalam perkembangannya prosesnya tempat saya itu di Indonesia yang minta gagal mentok kiri itu nanti ada kuburan. Jika bakal kampung saya itu kan gitu katanya. Di sini kita waktu kamu zaman benar ini Simba itu ini tempat saya itu dulu kali. Dinamakan Ilang karena katanya Putri Solo Ilangan begitu di kampung saya itu katanya. Kuburannya di situ itu. Kita mitos entah yang lain saya tidak tahu. Jelas kumpul di situ setiap Jumat pon habis Jumatan wape rumpuk nggawa apa itu? Nek ambengan itu kan napa mereka beri segone kaya bekir di bangunan dhuwure mesti ingkung. Mungkin buceng bedone. Bujeng itu nanti dia seperti gunung, pucuk ini pun paling dhuwur niku lomba. Mungkin hubungi apa niku nek rumusnya nek sing zaman itu mboten wonten dom blarak niku. Dina buat kok ada perlu diangkat. Kan persis wong ini.
Langsangan itu kan cuma seperti buntel godong, terus talanya orang-orang pucuk orang kene itu langsangan. Gitu. Nah urusan seperti itu saya pernah lama karena mbah saya itu dukun kaget. Jadi begitu. Nah dipikir-pikir, kok ini menjalankan gitu. Ini karena perkembangan seperti mulai ngaji, ritual itu nggak bisa dihilangkan begitu saja prosesnya. Maksudnya ini jarak tahu, pindah nih gue Mbah Mudin karena sing dongan ya Mbah Mudin. Karena perkembangan berikutnya sudah tapi terbunga, terus nengar ini dewi. Perkembangan berikutnya kalau ngaji terus akhirnya, terus dimasak dewi, makan dewi, dong dewi, untuk dewi, terakhir syariatnya rata. Ini jujur enak banget tuh. Suku gancang, masya Allah enak banget. Sampai hari ini pun saya sering masih dapat kiriman. Karena kakak saya rumahnya kebakaran itu masih sering kirim. Yo apa yuk? Yo tuan Pak Dew. Jika yo apa yuk? Yo tuan Sopon. Nah kan? Kembali tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada saat-saat umat Islam itu sakral dalam penyembelihan kapan belum khas kita kurang 11 atau 12 itu sakral itu kewannya seperti apa ditentukan, belai kapan ditentukan, umurnya piye, sehatnya ditentukan semuanya. Karena seperti kan yang beli itu menghadap kiblat, bila saya menghadap kiblat kewannya apa nih? Kewan harus nek kewannya gitu, nek menghadap kiblat. Dasarnya yang orang itu, tidak. Nek mau mati ini kok dikiblatkan, dasarnya sekiranya seperti ini. Nengok. Berarti nek saat kewan dikiblat itu dikiblatnya sekiranya nengok. Nggak ada yang dikiblat mas saya. Maka yang menghadap kiblat itu orangnya, dasarnya gitu. Nih awas yang nengetan Ka'bah ya, kurang sering pulang Ka'bah gitu deh. Karena semuanya menghadap ke sana. Sing dibeleki wacane piye diatur Islam karena ada waktu-waktu yang sakral ketika menyembelihnya. Ketika kambing yang disembelih di tanggal 1, 2, 10, 11, 12, 13 itu namanya udhiyah. Ning sama kambingnya disembelih di hari yang ke-7 bedone. Itu namanya akikah. Sakral juga itu. Cuman waktu dulu kan. Nek hari ke-7 ra iso ya Syafi'iyah membolehkan dari ke-14. Ke-14 ra iso boleh di hari ke-21. Ulama saya yang lain sampai hari ke-21 ora iso kapan. Ini saya nyembelih wong tuwek ora ana. Jangan sampai seperti nasib saya. Saya pernah diminta dimisi waktu pohon di daerah Masaran di Kauman. Nek Kauman di beberapa kampung yang lain jenis Kauman itu sentralnya Islam. Nek Masaran ora. Kauman itu sentralnya Hindu. Wong Islam itu ada wong limo. Nah saya diminta isi akikah berdata saat ini yang disembelih itu kambingnya 12. Ini masalahnya saat saya tidak akikah itu ini kelas kelas sendiri lanang tidak diluru. Mbak ini dereng telu, pulau dereng berarti 5. Bojo pulau dereng 6. Bapak itu dereng berarti 7. Bapak ibu juga dereng berarti 10. Ibu ibu dereng 11. Nih bolehnya begini saya nyembelih kan orang tuanya bukan anaknya nyembelih dia karena itu kewajiban orang tua. Baru bisa juga pendapat memang. Paling abah setuju iya. Ini jangan melarang mereka yang hari ke-12, ke-14, 21 dan seterusnya. Karena mereka juga punya dalil yang lain gitu. Ada waktu-waktu tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buat tuntiru, buat nuduru, nazar itu juga tidak boleh kecuali diarahkan untuk Allah saja. Oh nek calon lurah dari gundul misalnya, tidak boleh.
Jadi apa namanya nazar itu dalam rangka takarub kepada Allah. Kowe panen iki ape, wis sabar poso 3 dina. Ya orang-orang. Orang-orang nyaris tidak ada. Nggih, banyak anaknya kowe nek panen ape yo tak jak ning pasar. Pasar lho kan jadi itu jak ning pasar, dijajani. Ya. Nazar itu boleh kan, nazar itu bagian daripada hutang. Namun ingat nazar yang dibolehkan itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pokoknya ini tadi gundul kok tidak ada sendiri. Wala tusrifu jami'u anwa'il ibadati illa lah, dan tidak boleh di sana melebihkan ya ataupun melakukan apapun persembahan dalam bentuk apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada katsirun ma yahtaju lillahi subhanahu wa ta'ala mungkarina li tauhid uluhiyah bima aqarru fihi min tauhid uluhiyah. Maka di sana tauhid uluhiyah itu adalah dalil atas wajibnya bertauhid uluhiyah. Dengan cara inilah Allah itu banyak mengajukan bukti-bukti kepada orang-orang untuk yang mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Di antaranya, ya, di antaranya Allah Taala mengingatkan. Jadi saya bertanya gini, sebenarnya beribadah kepada Allah ini masalah ya? Masalah ya? Apa dalilnya? Dalilnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu. Wahai sekalian manusia, Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas. Ngubudu beribadahlah kalian kepada siapa? Rabbakum, Rabb kamu. Mengapa kita beribadah kepada Rabb kita? Alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kita, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kita. Tujuan ibadah la'allakum tattaqun. Dilanjut alladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang menjadikan bumi itu firasya, hamparan, tempat berusaha, wassama binaa, dan langit sebagai atap, tempat bergantung, tempat bermengharap, wa anzala minas samai, dan dari langit itu Allah menurunkan ma'an air. Jangan itu ya, fa'akhraja bi minas samarat, dengan air hujan itu Allah menukulkan, Allah menumbuhkan buah-buahan, semuanya rizqan lakum, rezeki buat kamu. Maka kalimatnya fala taj'alu lillahi andada, sekali-kali kamu jangan menjadikan bisi Allah itu tandingan. Ya, kalimat Gegas Desa itu bukan memuji Allah tapi memuji Dewi Sri. Siapa Dewi Sri? Dewinya padi, sehingga api dan sebagainya itu adalah dia. Maka jangan sekali-kali jangan menjadikan di sisi Allah itu tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tidak. Maka ini dalil, ayat ini jadi dalil buat kita mengapa kita beribadah kepada Allah, karena Dia memiliki sifat-sifat rububiyah. Tauhid rububiyah itu menuntut kita untuk bertauhid uluhiyah. Waktu sementara belum diadakan, ada yang dibincangkan. Tidak ada pertanyaan. Nah, tidak ada pertanyaan, ada dua antara satu paham, yang satu lagi hamba. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita. Insya Allah kita lanjut di kesempatan berikutnya dengan pembahasan selanjutnya. Ya, karena terus nanti kita akan sedikit demi sedikit kita kuatkan keyakinan kita biar dalam kita berislam itu orang pokoknya manut enggak. Namun manutnya syariatnya seperti apa? Mari sedikit demi sedikit kita kuatkan akidah ini. Karena kalau akidahnya tidak pernah itu bermasalah. Oke, sekian kita akhirkan dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.